Whole Brain Power adalah buku yang ditulis oleh Makoto Shichida, seorang ahli dalam pengembangan potensi otak anak-anak. Buku ini membahas metode dan teknik untuk mengoptimalkan kinerja otak, terutama pada usia dini. Buku ini memperkenalkan konsep whole brain power yang berfokus pada pengembangan kedua belahan otak secara seimbang. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara otak kiri yang logis dan otak kanan yang kreatif. Pengenalan konsep whole brain power menurut Makoto Shichida berfokus pada pentingnya mengembangkan seluruh potensi otak kita dengan merangsang kedua belahan otak secara seimbang. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa otak manusia memiliki dua belahan yang berfungsi berbeda. Otak kiri yang lebih logis dan analitis, serta otak kanan yang lebih kreatif dan intuitif. Konsep ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja kedua belahan otak tersebut, sehingga memungkinkan kita untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah poin-poin utama dalam pengenalan konsep whole brain power menurut Makoto Shichida. Yang pertama itu adalah keseimbangan otak, yang kedua itu adalah pengembangan otak anak-anak, yang ketiga metode pendidikan Shichida, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai metodenya. Yang keempat penerapan pada otak dewasa atau otak orang dewasa, yang kelima itu adalah keuntungan dan hasil. Konsep whole brain power menyoroti pentingnya merawat seluruh otak kita dan menghindari dominasi salah satu belahan otak saja. Dengan menggabungkan pendekatan logis dan analitis, kita dapat mengoptimalkan potensi kognitif secara keseluruhan. Buku ini memaparkan metode pendidikan Shichida yang melibatkan penggunaan stimulasi visual, auditif, dan sensorik untuk merangsang pengembangan otak anak-anak. Metode ini juga dapat diterapkan pada orang dewasa untuk mengoptimalkan kinerja otak mereka. Metode pendidikan Shichida yang dikembangkan oleh Makoto Shichida sendiri adalah pendekatan holistik dalam pengembangan potensi otak anak-anak. Metode ini berfokus pada merangsang semua indera dan belahan otak anak untuk mencapai perkembangan yang optimal. Tujuannya adalah mengoptimalkan kinerja kognitif, kreativitas, dan potensi anak dalam usia dini. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang metode pendidikan Shichida. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah stimulasi multi indera. Nah, metode Shichida ini menekankan pentingnya merangsang semua indera anak-anak. Yang kedua itu adalah pelajaran atau pembelajaran melalui permainan. Yang tiga, visualisasi dan imajinasi. Yang keempat, pengulangan dan penguatan. Yang kelima, aktivitas kreatif. Yang keenam, pemanfaatan indera tidak umum. Metode Shichida juga memanfaatkan indera yang tidak umum ya, seperti indera keenam atau intuisi. Anak-anak diajarkan untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk merasakan dan mengidentifikasi perasaan atau situasi tertentu. Yang ketujuh, pengembangan kecerdasan emosional. Dan yang terakhir atau yang ke-8, pentingnya koneksi orang tua. Jadi di sini peran orang tua juga penting ya. Oke. Metode pendidikan Shichida memiliki pendekatan yang holistik, mengintegrasikan berbagai aspek dalam stimulasi otak anak. Tujuannya adalah membantu anak-anak mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh, bukan hanya aspek akademis tetapi juga kreativitas, emosi, dan kecerdasan sosial. Metode ini dianggap memiliki dampak positif pada perkembangan anak dalam jangka panjang. Whole Brain Power menawarkan panduan tentang bagaimana melatih otak kanan untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Ini termasuk teknik visualisasi, mengasah indera, dan berpikir asosiatif. Pengembangan potensi kreatif menurut Makoto Shichida merupakan bagian penting dari pendekatan pendidikan Shichida. Shichida mengajarkan bahwa stimulasi dan pengembangan otak kanan yang bertanggung jawab atas aspek kreatif dan intuitif sangatlah penting dalam mengoptimalkan perkembangan anak. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang perkembangan potensi kreatif menurut Makoto Shichida.
Yang pertama itu adalah stimulasi multisensorik. Shichida menekankan pentingnya merangsang semua indera anak, termasuk penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Yang kedua itu adalah visualisasi mendalam. Shichida percaya bahwa anak-anak memiliki kemampuan untuk membayangkan dengan detail yang mendalam. Yang ketiga, pengembangan imajinasi. Yang keempat, pengembangan intuisi. Yang kelima, bermain dan eksplorasi. Yang keenam, berpikir asosiatif. Yang ketujuh, pendekatan non-linear. Shichida menghindari pendekatan pembelajaran yang terlalu linear dan seragam. Sebaliknya, dia mendukung pendekatan pembelajaran yang mengakomodasi berbagai cara anak belajar, yang mendorong mereka untuk berpikir di luar batasan. Yang ke-8, pendorong diri sendiri. Pengembangan potensi kreatif menurut Makoto Shichida bukan hanya tentang merangsang indera, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir non-konvensional dan kreatif. Melalui aktivitas yang mendorong imajinasi dan eksplorasi, anak-anak dapat mengembangkan kreativitas yang menjadi landasan penting dalam menciptakan ide-ide baru dan solusi inovatif. Buku ini membahas tentang teknik dan latihan yang dapat membantu meningkatkan daya ingat kita dengan menggabungkan elemen emosi dan visual. Kita dapat membangun memori yang lebih kuat dan tahan lama. Memaksimalkan daya ingat adalah salah satu aspek penting dalam pendekatan pendidikan Makoto Shichida. Dia percaya bahwa dengan mengoptimalkan daya ingat, anak-anak dapat lebih efektif dalam belajar dan mengingat informasi yang diberikan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang cara memaksimalkan daya ingat menurut Makoto Shichida. Yang pertama itu adalah stimulasi visual dan gambar. Yang kedua, pengulangan yang terencana. Yang ketiga, penggunaan asosiasi dan imajinasi. Yang keempat, pentingnya emosi. Yang kelima, latihan sensorik. 6, visualisasi rinci. Dan yang ketujuh, bermain permainan memori. Pendekatan Makoto Shichida dalam memaksimalkan daya ingat mengedepankan penggunaan stimulasi visual, pengulangan yang terencana, dan penggunaan imajinasi. Dengan menggabungkan aspek emosi dan sensorik, serta bermain permainan yang merangsang daya ingat, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan ingatan yang lebih kuat dan efektif. Tidak hanya memberikan konsep, buku ini juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip whole brain power dalam aktivitas sehari-hari, seperti pembelajaran, pekerjaan, dan interaksi sosial. Penerapan konsep dan metode Makoto Shichida dalam kehidupan sehari-hari melibatkan penggunaan pendekatan holistik dalam merangsang otak dan mengoptimalkan pengembangan anak. Ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang dewasa yang ingin memaksimalkan potensi kognitif dan kreativitas mereka. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang menerapkan pendekatan Shichida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah stimulasi multi indera. Jadi semua indera kita distimulasi ya, atau dirangsang. Yang kedua itu adalah visualisasi dan imajinasi. Yang ketiga, bermain dan kreativitas. Yang keempat, pengulangan terencana. Yang kelima masih sama, yaitu pentingnya emosi. Yang keenam, bermain permainan memori. 7, mengintegrasikan sensorik. Dan 8, pengembangan diri. Penerapan pendekatan Makoto Shichida dalam kehidupan sehari-hari melibatkan penggunaan prinsip-prinsipnya dalam berbagai situasi. Ini membantu menciptakan lingkungan yang merangsang otak, meningkatkan kreativitas, dan memaksimalkan potensi kognitif. Ingatlah bahwa pendekatan ini dapat diadaptasi untuk semua usia sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam perkembangan dan produktivitas. Itulah gambaran singkat tentang buku Whole Brain Power karya Makoto Shichida. Buku ini membuka wawasan tentang pengembangan otak dan memberikan panduan praktis untuk memanfaatkan potensi otak kita secara optimal.
Jangan ragu untuk memberikan komentar dan pertanyaan Anda tentang buku ini, dan jika kalian ingin mempelajari buku ini lebih lanjut atau membeli buku ini, untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Di sana saya sudah sediakan untuk link pembeliannya. Ada satu kata yang sangat-sangat menarik dalam buku ini, itu adalah pikiran sudah pasti dapat mengubah kenyataan. Tapi jika kita tidak mempercayainya, maka kenyataan pun tidak akan berubah. Saya Ahmad NH, terima kasih.